Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul matrik dan ruang vektor dalam perbankan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Arfasi Fusipanandara dari NIM 11 2025 16462 dengan rekan saya yang bernama. Saya Dharma Februari Fati dengan NIM A11 2025 16444. Oke, di latar belakang dan tantangan operasional. Jantung pertumbuhan ekonomi melalui perhimpunan dan penyaluran dana. Satu, proyeksi pinjaman menghitung secara masif dan akurat. Yang kedua, ada mitigasi risiko, menghindari kredit macet. Yang ketiga, ada arus transaksi, mengelola ribuan pencatatan antar kata. Yaitu ada solusi matematis, memanfaatkan operasi matrik untuk menjaga kesehatan, efisiensi, dan keberlangsungan operasional bank. Di slide berikutnya akan dibacakan oleh teman saya. Tujuan pembahasan kita menggunakan penerapan konsep yang menjelaskan fungsi operasi matriks secara nyata dalam ekosistem perbankan dan akurasi pinjaman yang membuktikan efisiensi matriks dalam kalkulasi nilai pinjaman beserta bunganya. Mitigasi risiko yang menganalisis tingkat kelayakan dan risiko kredit calon debitur menggunakan pembubutan matriks. Rekonsiliasi transaksi untuk memetakan dan menyederhanakan pencatatan transaksi antar bank. Untuk metodologi analisis kita menggunakan penjumlahan, perkalian skalar dan antar matriks, matriks dan matriks transpose. Yang pertama kita mengumpulkan data, yang kedua mempresentasikan matriks, ketiga kita mengeksekusi matematis, keempat analisis dan interpretasi, yang kelima kita menarik kesimpulan. Oke, di aplikasi pertama, perhitungan pinjaman. Studi kasus ada 3 nasabah A, B, dan C. Terus yang kedua ada suku bunga 10% per periode. Faktor pengalih 1 ditambah 0,10 sama dengan 1,10. Metode perkalian skalar 1,10 dikali 50. Atau pinjaman awal dalam juta atau 50 juta. Hasilnya adalah 55,0 untuk hasil nasabah A. Dan yang kedua, 1,10 dikali 75 sama dengan 82,5 juta untuk nasabah B. Dan yang ketiga ada 1,10 dikali 100 sama dengan 110,0 untuk nasabah C. Di berikutnya ada aplikasi 2, analisis risiko kredit, matrik R, profil, atau pendapatan, riwayat, dan anggunan. Terus matrik W untuk bobot. Dan, dan untuk hasilnya ada matrik S atau skor akhir. Nasabah A atau pendapatan adalah 80, riwayatnya adalah 90, anggunan 85, dikali 0,33 sama dengan 85. Untuk hasil skor akhir untuk nasabah A adalah 85 dan nasabah B ada 60, 70, dan 65 dikali 0,33. Hasilnya adalah 65 untuk hasil nasabah B, hasil skor akhir. Untuk nasabah C ada 75, 80, dan 90 dikali 0,34. Hasilnya adalah 82 untuk nasabah C. Rumusnya adalah S sama dengan R kali transformasi profil multidimensi menjadi skor tunggal. Di slide berikutnya akan dibacakan teman saya. Dari hasil perhitungan tadi kita mendapatkan hasil yaitu nasabah A dan nasabah C memiliki status sangat layak rekomendasi kredit disetujui. Sedangkan untuk nasabah B memiliki resiko yang sedang. Jadi statusnya perlu peninjauan ekstra dan rekomendasi evaluasi lanjutan. Lanjut. Oke, di aplikasi ketiga ada transaksi antar cabang. Cabang A mentransfer 100 juta. 100 juta atau dana positif yaitu yang dikeluarkan dari cabang A untuk ke cabang B. Yang masuk atau dana yang masuk ke cabang B ada 100 juta. Dan
Untuk cabang A, dia mengeluarkan atau negatif, hasilnya min 100 keluar dari cabang A. Manfaat menyederhanakan catatan clearing, rekonsiliasi instan, dan mencegah ketidakseimbangan neraca keuangan. Dan berikutnya, ada sintesis nilai strategis matrik yang dibacakan oleh teman saya. Untuk nilai strategis matriks, kita mendapatkan efisiensi skala besar yang menggantikan perhitungan manual berulang, menghemat waktu pemrosesan jutaan data nasabah. Akurasi tingkat tinggi yang menghilangkan human error dalam rekonsiliasi arus kas. Optimalisasi keputusan, mentransformasi data mentah multidimensi menjadi skor tunggal yang tajam. Oke, lanjut. Kesimpulan akhirnya adalah pinjaman dan kredit mempercepat proyeksi bunga dan menciptakan objektivitas mutlak dalam menentukan kelayakan debitur. Terus dengan kedua ada lalu lintas keuangan menyediakan format pencatatan transaksi antara entitas yang rapi, mudah dilacak, dan bebas selisih. Yang ketiga ada dampak fundamental. Integrasi matrik ke dalam sistem komputasi adalah fondasi yang terlihat yang menjamin efektivitas operasional perbankan modern. Sekian presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.